okay, Charlie. We're almost to the hospital, okay? Halo, selamat wayakia buat para rebahan sipil pengangguran tanpa tanda jasa. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre horor karya sutradara Ari Aster, yang juga merupakan sutradara dari film Midsommar yang sangat kontroversial sejak tayang perdana pada bulan Juli 2018 lalu. Film ini menjadi sorotan dan sukses mencuri perhatian dari penikmat film horor tentunya, sehingga mendapat rating 7,3 di IMDb dan Rotten Tomatoes pada Festival Film Sundance 2018. Film horor yang satu ini akan banyak menguras psikologi kalian karena sangat berbeda dengan film bergenre horor lainnya. Meskipun tidak banyak ngareruas atau ada penampakan ya seperti jump scare seperti itulah. Namun film ini akan kita membuat penasaran sepanjang film berlangsung. Sepanjang film ini kita akan dibuat bingung dan mencekam karena ada sedikit kesamaan dengan film horor Indonesia yang berjudul Pengabdi Setan ya, karya Joko Anwar. Tetapi jauh berbeda dengan film yang berjudul Hantu Jeruk Nipis ya. Pokoknya orang di Indonesia tuh kalau bikin judul aneh gitu ya, goblok kan. Tetapi jika kalian yang sudah menonton film ini mungkin bisa menjadi sumber referensi untuk menemani waktu rebahan santai kalian di rumah ya. Agar kalian tidak penasaran, kita mulai saja ke alur ceritanya. Di awal pembuka film ini menceritakan hari terakhir berkabung kematian Ibunda Annie Graham yang bernama Annie. Kebetulan nama mereka sama. Peter dan adiknya Charlie dibangunkan oleh ayahnya Steve untuk pergi ke rumah duka di mana nenek mereka akan disemayamkan. Kemudian Annie melakukan pidato dan memberikan kata pengantar untuk memimpin doa pemakaman tersebut. Kesedihan yang mendalam terus dirasakan Annie karena semasa hidupnya Annie sangat jarang berkumpul dan jarang memperhatikan ibunya tersebut. Hal itu bukan tanpa sebab, melainkan Annie selalu dihantui pada masa kecilnya yang suram sejak kematian ayahnya karena mengalami gangguan jiwa dan tidak mau makan hingga akhirnya tewas. Kemudian diperparah dengan kematian kakaknya karena gantung diri. Ibunya Annie tidak pernah merasa sedih atas kematian orang-orang tersebut. Selain itu, perbedaan pendapat antara Annie dan ibunya juga merupakan sebab hubungan mereka tidak harmonis. Annie dan suaminya Steve tidak suka karena neneknya Charlie dan Peter tersebut merupakan paranormal dan praktisi spiritual. Hari terus berlanjut, masa berkabung mulai usai. Sejak neneknya meninggal, Charlie kecil mulai memperlihatkan gelagat aneh dan misterius termasuk saat dia berada di rumah duka. Kemudian dia mencoba menggambar liontin yang dipakai neneknya tersebut. Berbeda dengan anak umumnya di sekolah, Charlie sangat pendiam dan menyendiri. Charlie bahkan sering melihat penampakan neneknya termasuk saat dia memotong kepala burung ayahnya. Maksudnya menemukan burung yang dipotong oleh si Charlie ya. Sore itu Peter akan pergi ke pesta, kemudian dia meminjam mobil dan meminta izin kepada ibunya. Karena khawatir Peter akan mabuk-mabukan, ibunya hanya memperbolehkan dengan satu syarat, yaitu Charlie adiknya harus ikut bersama Peter. Sesampainya di pesta, Peter menyuruh Charlie untuk menunggu dan memakan coklat kacang kesukaannya. Sementara itu Peter akan melakukan hal bodoh, yaitu untuk menghisap ganja maksudnya. Karena kebanyakan makan coklat, Charlie mengalami radang tenggorokan yang membuatnya sulit bernafas. Peter yang panik segera membawa Charlie pulang dalam keadaan kondisi mabuk. Peter memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga Charlie yang tidak tahan karena sulit bernafas lalu membuka kaca mobilnya dan kepalanya di luar untuk menghirup udara segar.
Namun nasib naas menimpanya di saat mobil melaju kencang, terjadi kabut dan tidak disangka di depan mereka ada mobil mogok. Peter menghindar namun sayang kepala Charlie membentur tiang tepi jalan hingga hulunya buntung. Sejenak Peter terdiam dan melihat ke belakang, ternyata adiknya sudah tewas dan kepalanya sudah tidak ada. Karena masih dalam pengaruh ganja, dia pun berusaha tegar dan pulang ke rumah tanpa memberitahu orang tuanya. Keesokan harinya seperti biasa ibunya akan berangkat kerja dan terdengar jeritan histeris Annie saat melihat mayat Charlie kecil tanpa kepala. Sejak saat itu hubungan Annie dan anaknya Peter mulai berantakan. Annie pun merasa kecewa kepada Peter karena dia tidak bisa menjaga adiknya. Kesedihan mendalam pun menyelimuti keluarga tersebut. Annie mulai tidak fokus dengan pekerjaannya sebagai seniman miniatur, begitu juga suaminya Steve akhir-akhir ini merasa aneh dengan kelakuan istrinya. Selain sering tidur berjalan, Steve curiga bahwa yang menggali kuburan mertuanya adalah Annie sendiri. Annie yang tengah depresi mencoba ikut bergabung dengan forum diskusi spiritual. Di sana dia mengenal Joan yang saat itu juga tengah bersedih karena kehilangan anak dan cucunya. Pertemanan pun berlanjut hingga Annie diundang ke rumah Joan. Suatu saat, Annie dan Joan bertemu di jalan. Joan memberi kabar baik bahwa dia sudah bertemu paranormal yang bisa mempertemukan dia dengan cucunya yang sudah meninggal. Meskipun Annie setengah tidak percaya dengan ucapan Joan, Annie dipaksa untuk ikut ke rumah Joan dan meyakinkan langsung ritual pemanggilan arwah cucunya. Tidak lama setelah mantranya dibacakan, suasana mencekam terjadi saat Joan memanggil cucunya dengan media gelas dan papan tulis. Annie pun melihat jelas kejadian tersebut, tetapi karena tidak kuasa menahan takut dan sedih, Annie pun pamit untuk pulang. Just try. If you're here. Sebelum pulang, Joan memberikan lilin dan buku mantra dan menyarankan Annie agar mencoba sendiri di rumah. Malam itu Annie membangunkan Peter dan suaminya Steve untuk mempraktekkan ritual panggilan arwah tersebut. Meskipun Steve menolak, Annie berusaha meyakinkan suaminya bahwa dia hanya ingin tahu apa Charlie baik-baik saja. Charlie? Charlie, it's Mommy. Now, if you're in here, Charlie, I want you to move. Setelah ritual itu dilaksanakan, Peter histeris karena Annie dirasuki arwah dan suaranya berubah mirip Charlie. Steve yang panik menyiram Annie dan menyuruh Annie untuk segera mengakhiri ritual tersebut. Peter pun dihantui dengan rasa bersalah sepanjang waktu. Dia sering mengalami hal aneh dan sering melihat ada pantulan cahaya yang selalu mengikuti saat dia berada di sekolah. Sementara itu Annie sering mengalami halusinasi dan kebiasaan tidur berjalannya semakin parah, hingga suatu malam Annie menarik kepala Peter hingga Peter sulit bernafas. What are you doing? What do you mean? You were pulling on my... Annie yang penasaran dengan ritual yang diajarkan Joan kepadanya, mulai mencari tahu dan ternyata ditemukan sebuah fakta menakjubkan, di mana dia teringat bahwa mendiang ibunya juga merupakan praktisi spiritual. Kemudian Annie membuka barang-barang peninggalan ibunya dan memeriksanya satu persatu, hingga ada satu buku album yang di dalamnya ada foto Joan tengah bersama ibunya. Kecurigaan Annie mulai bertambah saat dia menemukan buku mantra yang sama dengan yang diberikan Joan kepadanya. Annie pun sadar bahwa dia telah masuk ke dalam lingkaran setan yang sama seperti ibunya. Dan keesokan harinya Annie mendatangi rumah Joan dan tidak disangka rumah Joan tersebut merupakan rumah duka tempat Joan disemayamkan. Dan faktanya Joan sudah meninggal sejak lama.
Sementara itu Peter mulai depresi karena selalu diikuti oleh bayangan aneh dan dia pun melihat Joan yang sedang berteriak memanggil namanya. Dagony! Get out! Selain berteriak histeris, Peter juga sering mengalami kesurupan atau kerasukan hingga suatu saat dia mengalami self injury atau menyakiti diri sendiri dengan membenturkan kepalanya ke meja hingga tak sadarkan diri. Peter, what's wrong? Peter pun harus dibawa ke rumah sakit dan dijemput oleh ayahnya Steve. Pertengkaran pun terjadi. Steve mulai menyalahkan Annie karena keadaan semakin kacau. Annie sebenarnya sudah menyadari dan mengetahui bahwa korban selanjutnya adalah Peter anaknya. Untuk mencegah semua itu, Annie meminta tolong kepada Steve untuk membakar buku mantranya. Kemudian Steve akhirnya menuruti dan membakar buku tersebut. Namun karena kekuatan negatif dan dilindungi oleh arwah neraka, buku tersebut tidak bisa dibakar dan lebih parah lagi, malah Steve yang terbakar. Rupanya Annie ternyata sedang dirasuki energi jahat dan membiarkan suaminya terbakar hingga tutung. Peter yang mulai siuman langsung mencari ibu dan ayahnya. Peter mencari ke semua ruangan hingga akhirnya dia pergi ke dapur dan menemukan ayahnya tengah tewas. Annie yang tengah dikendalikan oleh arwah jahat, kemudian tiba Baranting mengejar Peter hingga ke loteng tempat mayat ibunya disembunyikan. Peter menutup semua pintu dan terus berteriak meminta tolong dan berusaha menyadarkan ibunya. Kemudian Peter merasakan ada darah yang menetes dan ternyata tepat di atas kepalanya ada ibunya yang sedang memotong lehernya sendiri. Selain itu, Peter melihat semua arwah keluarganya yang telah meninggal termasuk ayah dan adiknya. Karena sudah tidak tahan, Peter pun loncat dari lantai atas. Ternyata kejadian itu tidak membuatnya tewas. Peter justru terbangun dan melihat jasad ibunya melayang menuju rumah pohon milik adiknya. Kemudian Peter pun mengikuti dan naik ke rumah pohon itu. Dan sungguh tak disangka, di sana sudah ada banyak sekali arwah termasuk arwah semua keluarganya. Dan faktanya mereka merupakan pengikut King Paimon, yaitu Raja Neraka yang selama ini mengintai Peter. Dan mereka merupakan anggota sebuah aliran sesat atau sekte iblis yang tengah menanti wujud kekal persemayamannya. King Paimon yang sebelumnya bersemayam dalam tubuh neneknya Peter. Penantian sekte iblis itu pun cukup lama karena kakak laki-lakinya Annie yang dulu gagal disemayami karena sudah bunuh diri, dan Steve sendiri tidak bisa dijadikan subjek karena tidak ada ikatan darah dengan mereka semua. Hingga pilihan terakhir mereka adalah Peter, dan arwah King Paimon kini diwariskan kepada Peter. Tamat, ending yang cukup mempaimenkan. Secara keseluruhan filmnya cukup menganjingkan dari yang membagongkan ya. Cukup cukup bawa kita empot-empotan gitu kalau kita nonton fullnya. Tapi gak apa-apa lah, para rebahan sipil tinggal mendengarkan saja untuk ceritanya. Jadi untuk jump scare-nya saya sedikit sembunyikan, dipotong-potong gitu. Ya, menurut kalian kalau King Paimon adu tinju dengan Deddy Corbuzier bakalan menang mana ya? Apakah yang menang adalah Bob Marley? Garing. Udah.